Assalamualaikum. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi ya di mata pelajaran tema 1, muatan pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak manusia. Simak baik-baik ya. Namun sebelumnya, yuk kita baca bismillah bersama sebelum kita mulai masuk ke materi. Tapi sebelumnya, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Gambar apakah itu? Ya, gambar seorang anak kecil yang sedang mengendarai sepeda. Di masa pandemi seperti saat ini, bersepeda menjadi kegemaran bagi masyarakat anak-anak, terutama untuk mengisi hari-hari mereka dan juga sekaligus untuk berolahraga. Pada saat kita bersepeda, tubuh kita akan mengalami pergerakan. Nah, gerak itu sendiri merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup anak-anak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik sebagian ataupun seluruh bagian tubuh. Kalau manusia dan hewan, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tumbuhan, dia hanya bisa berpindah sebagian tubuhnya saja, seperti membengkoknya batang menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa manusia bisa bergerak. Simak baik-baik ya. Manusia dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Organ gerak pada manusia dibedakan menjadi dua macam. Ada alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Yang pertama, alat gerak pasif atau tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri memiliki beberapa fungsi anak-anak. Yang pertama, untuk menyokong tubuh. Yang kedua, untuk memberikan bentuk tubuh. Bayangkan kalau tubuh kita itu tanpa tulang, pastilah kita itu hanya tumpukan daging yang tidak berbentuk ya. Yang ketiga, fungsinya untuk tempat pembentukan sel darah, terutama di bagian sumsum tulang belakang. Yang keempat, untuk melindungi organ vital atau organ-organ yang penting seperti jantung, paru-paru, hati yang dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Yang kelima, untuk menjadi tempat melekatnya otot supaya otot bisa menggerakkan tulang juga pastinya. Tulang manusia pada orang dewasa tersusun atas 206 buah tulang. Tulang-tulang ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kerangka aksial yang berfungsi melindungi tubuh dan kerangka apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Kerangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk serta tulang dada. Sedangkan kerangka apendikular terdiri atas anggota gerak atas atau tangan, anggota gerak bawah atau kaki, dan juga tulang panggul. Lebih jelasnya, simak gambar berikut ya. Berikut ini adalah kerangka aksial. Ada tulang tengkorak, ada tulang dada, ada tulang rusuk, dan ada tulang belakang. Kalian bisa amati letaknya juga ya. Nah, selanjutnya adalah kerangka apendikular. Ada tulang anggota gerak atas atau tangan yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Lalu ada tulang anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki.
Berikut ini adalah rangka manusia secara utuh. Supaya lebih mudah menghafal, simak lagu tentang tulang berikut ini ya. Kalian boleh ikut mencoba menyanyikan dan juga mempraktekannya. Tulang tengkorak, tulang leher, tulang selangkang, tulang belikat, ruas-ruas tulang belakang, tulang panggul, tulang duduk, tulang ikat, tulang kemaluan, tulang dada, tulang rusuk, rusuk sejati, rusuk melayang, tulang lengan atas, tulang pangumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, tulang telapak tangan, ruas jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki, ruas-ruas tulang jari kaki. Selanjutnya adalah kelainan yang terjadi pada tulang. Ada fraktura. Fraktura itu artinya adalah patah tulang. Bisa kalian amati di gambar ya. Lalu ada fisura. Kalau fisura artinya retak tulang. Jadi tulangnya hanya retak, belum sampai patah. Fraktura dan fisura biasanya disebabkan karena seseorang mengalami kecelakaan dengan benturan yang cukup keras pada tulangnya. Selanjutnya adalah kelainan tulang osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ini disebabkan karena tubuh kekurangan kalsium. Biasanya terjadi pada orang tua atau lansia. Lalu, ada kelainan pada tulang belakang yang membengkok. Ada 3 kelainannya. Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis di mana tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Sedangkan kifosis, tulang belakang terlalu membengkok ke belakang sehingga kita terlihat seperti bungkuk. Lalu ada skoliosis di mana tulang belakang membengkok ke samping kanan ataupun kiri. Untuk lebih mudah menghafalkannya, kita bisa singkat lordosis, kifosis, dan skoliosis dengan LKS. Selanjutnya adalah alat gerak aktif atau otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi, hingga menggerakkan sesuatu, seperti tulang. Otot sendiri memiliki fungsi antara lain 1. Untuk melaksanakan kerja, misalnya untuk berjalan, memegang, berlari, dan yang lainnya. Lalu, untuk menggerakkan jantung sehingga bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Karakteristik otot manusia ada 3 macam. Yang pertama, kontrabilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk berelaksasi atau memanjang. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi ataupun berelaksasi. Otot pada manusia ada 3 macam. Yang pertama, otot polos, lalu otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Berdasarkan bentuknya, otot lurik berbentuk panjang dan silindris, sedangkan otot polos berbentuk gelindong dengan ujung yang meruncing. Sedangkan otot jantung bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Jumlah inti sel pada otot lurik ada banyak dan terletak di tepi. Pada otot polos, jumlahnya 1 dan terletak di tengah sel. Pada otot jantung, jumlah inti selnya banyak dan terletak di tengah. Cara kerja pada otot polos dan otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Jadi meskipun kita tidur, otot polos dan otot jantung akan tetap bergerak.
Sedangkan otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Artinya, jika kita tidak menghendaki memberikan perintah untuk bergerak, maka otot lurik juga tidak akan bergerak untuk menggerakkan tulang. Kemudian, untuk gerakannya, otot lurik bergerak dengan cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Sedangkan otot polos dan otot jantung, gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Otot lurik melekat pada rangka atau tulang, sedangkan otot polos terdapat pada organ dalam tubuh seperti usus, hati, lambung, dan yang lainnya. Sedangkan otot jantung terletak pada jantung. Berikut ini adalah letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tubuh kita. Gambar ini sama dengan gambar pada halaman 119 buku paket tema 1 kalian. Kalian bisa melengkapi anak panah pada halaman tersebut sesuai gambar yang Ustazah jelaskan ini ya. Selanjutnya, macam-macam gerak otot. Ada gerak fleksi atau gerak membengkokkan, seperti membengkokkan lutut dan membengkokkan siku. Lawannya ada gerak ekstensi atau meluruskan, contohnya meluruskan lutut atau meluruskan siku. Lalu ada gerak elevasi atau gerak menengadah kepala ke atas, dan gerakan depresi atau menurunkan ke bawah, contohnya kepala kita tundukkan ke bawah. Lalu ada gerak pronasi dan gerak supinasi. Gerak pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan, sedangkan supinasi gerakan menengadahkan telapak tangan. Lalu ada gerakan abduksi atau menjauhkan. Contohnya kita menjauhkan lengan kita dari sumbu tubuh. Lalu ada gerakan adduksi atau gerakan mendekatkan. Contohnya kita mendekatkan lengan kita pada sumbu tubuh. Selanjutnya, macam-macam kelainan pada otot. Yang pertama, hipertrofi atau otot membesar. Biasanya terjadi pada binaragawan. Lalu ada atrofi atau otot mengecil dan menjadi lemah. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Biasanya disebabkan oleh gerakan yang salah atau menghentak yang tiba-tiba. Selanjutnya ada terkilir atau kesleo, yaitu cedera pada ligamen yang menghubungkan antara otot dan juga tulang. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus adalah penyakit otot tegang atau kejang karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyakit ini bisa dialami oleh seseorang yang mengalami luka karena suatu benda yang berkarat. Misalnya, ia menginjak sebuah paku yang berkarat. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semangat terus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.